soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres Luar Biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia Tribuners karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung Tribuners soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik ini. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres Luar Biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Terkait
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik ini. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres Luar Biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik ini. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik ini. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik ini. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres Luar Biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Terkait
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik ini. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres Luar Biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Terkait
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik ini. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik ini. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres Luar Biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Terkait
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik ini. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik ini. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres Luar Biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres Luar Biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Terkait
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres Luar Biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik ini. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik ini. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres Luar Biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik ini. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar.
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres Luar Biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia, Tribuners, karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho, di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan keputusan ini artinya Prabowo menegaskan kalau dirinya siap menjalani 2 periode kepemimpinan. Nah, spekulasi bahwa ia hanya akan menjabat selama 2 tahun lalu menyerahkan posisi presiden kepada Gibran tanpa pemilu ini akhirnya terbantahkan begitu, Tribuners. Dan dia juga menegaskan bahwa Prabowo dalam kondisi sehat dan juga siap memimpin selama 2 periode penuh. Harjuno ini juga menyinggung, Tribuners, soal utang budi dalam politik. Jadi menurutnya tidak ada yang salah jika Prabowo memilih untuk fokus pada kepentingan bangsa dibandingkan dengan ikatan personal. Jadi katanya Prabowo kan pernah mengatakan bahwa dirinya siap mati untuk bangsa dan jika nyawa saja dia serahkan untuk bangsa, apalagi sekedar urusan pertemanan begitu. Nah, Tribuners, salah satu janji besar Prabowo adalah memastikan bahwa tidak ada yang kebal hukum di masa pemerintahannya. Jadi isu korupsi memang menjadi perhatian utama, terutama di dalam kasus bantuan likuiditas Bank Indonesia atau BLBI dan juga obligasi rekap yang telah merugikan negara sampai ribuan triliun rupiah. Jadi menurutnya pemberantasan korupsi ini harus dimulai dari kasus-kasus besar, jadi bukan sekedar operasi tangkap tangan atau OTT terhadap kasus-kasus kecil. Dan Prabowo juga menyoroti pentingnya kepastian hukum dalam menarik investasi dan dia menyatakan bahwa jika pemerintahan bisa dipercaya dan memiliki kepastian hukum, maka investasi ini akan datang dengan sendirinya tanpa perlu meminta-minta. Harjuno juga mengkritik kebijakan ekonomi yang masih membiarkan eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat, Tribuners. Jadi dia menyoroti bagaimana proyek strategis nasional justru seringkali mengorbankan lahan pertanian yang subur begitu ya. Dan di dalam konteks global, Harjuno ini juga menyoroti kondisi ekonomi dunia termasuk Amerika Serikat yang saat ini memang sedang berjuang untuk mengatasi defisit anggaran. Akhir Juli sudah sampai 6 juta minimal. Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tidak ada presiden Republik Indonesia yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Yang punya tongkat Nabi Musa, tidak ada. Negara kita sangat besar. Sudah kita mulai bergelar sekian ratus, sekian, masih ada yang komentar, iya tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya bilang, sorry ya. Mas Gibran ini kayak kampanye aja nih. Ini pidato politik nih. Ada orang-orang pinter. Kabinet ini kabinet gemuk. Terlalu besar. Terkait
terkait soal keputusan Prabowo untuk maju menjadi Capres 2029. Jadi salah satu poin yang menarik perhatian pada Kongres luar biasa Partai Gerindra beberapa waktu lalu adalah keputusan meminta Ketum Partai Gerindra yaitu Prabowo Subianto untuk maju lagi sebagai calon presiden di dalam Pilpres 2029. Dan keputusan ini menjadi sejarah baru dalam politik Indonesia Tribuners karena memang baru 100 hari pemerintahan berjalan, Partai Gerindra ini sudah menetapkan kembali calon presidennya untuk 5 tahun ke depan. Kemudian hal ini juga turut ditanggapi oleh pengamat hukum dan pembangunan yaitu Harjuno Wiwoho di mana dia menilai bahwa langkah ini adalah sinyal kuat bagi para politisi muda termasuk juga Gibran Rakabuming Raka untuk tidak berandai-andai nih dalam kontestasi politik 2029. Jadi Harjuno mengatakan bahwa dengan